Berarti ini betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 100-200 juta, ayo siap, kita datang. Hari ini diperlama nih. Nunggu tanda tangan Densu. Ngapain? Semuanya adalah proposal dari kuasa hukum teknologi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farah tadi, tidak ada satu rukun yang kita bahas di situ. Betul, Bang Farah. Jadi ini penawaran yang tiba-tiba nggak tahu ujungnya begini. Ya saya bacakan Pak ya. Dia benar-benar bisa menilai seperti apa sebetulnya tawaran dari mereka, tiba-tiba nggak disepakati sendiri juga. Gitu. Kesepakatan bersama yang bernama di bawah ini, nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Poin dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Prameda dan Partners selaku kuasa hukum yang kedua dengan surat nomor 302-P dan P /11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa kami yang setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa yang pertama dan yang kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya teman-teman ya. Pasal 1 ayat 1. Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai pelaksana agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata yang pertama yang dikirimkan melalui BCA nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1 miliar 400 juta rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar sepakat agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai petunjuk peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1. Para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1 miliar 300 juta rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nah, kan teman-teman ya, dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Renovi. Yayasan Renovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juara. Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan Partners sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata kepentingan, kebaikan dan pengobatan guna keseluruhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat. Apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan yang pertama dengan jumlah lebih kecil dari rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan antara pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice
dari rumah sakit, apotek, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai standar medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang lingkungan yang pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang dibutuhkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan etikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangka dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novi. Dan di sini seharusnya menandatangani saksi hukum para pihak Farhad Abbas, Bayan Paneda, Krisna Putih, dan Jerry Julian. Nah, ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Denny Sumarto untuk menandatangani di sini dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi-lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya, teman-teman nilai sendiri. Itu kira-kira. Ada pertanyaan untuk ke para kuasa hukum, silakan. Bang, ini kan terkait donasi dari pihak Penopi artinya tidak sepakat ya. Nah, terus gimana ke depannya, Bang? Mungkin dari Bang Krisna atau Bang Farhad boleh? Saya justru bingung artinya tidak sepakatnya di mana. Karena dari awal, karena dari awal mereka yang buat draftnya. Lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu. Bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian di sini dan poin-poinnya kita akomodir juga. Nggak ada keberatan di sini Justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, dan Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi ini bukan untuk apa? Untuk pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Nah masalahnya sekarang di sini. Pertanyaan kita ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu uangnya ini ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Kita belum pernah melihat nih wujud uangnya. Nah ini masalahnya. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Novi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Dan teman-teman tahu nggak? Agusnya harusnya diperiksa di Senin. Karena untuk pemeriksaan pengadilan kemarin dan hari ini ditunda, operasi ditunda. Berarti ini betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 120 juta, ayo siap, kita datang. Hari ini diperlama nih. Nunggu tanda tangan Densu.
Ngapain? Ya kalau punya tiket baiknya, jangan menggantung-gantung orang seperti ini gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata, kita akan lawan. Ya, tidak boleh nih yayasan main-main seperti ini. Tidak boleh juga YouTuber, dia kan bisa jelas bantulah seikhlasnya. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpen. Baru kita minta, ini kan masih dari Agus. Sudah di Agus, sudah masuk ke rekening Agus. Nah, kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Nah, dan saya lihat ini, kalau mereka punya tiket baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya tiketnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu, pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang, dia kan minta diundang, ketemu, tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada, gedung semua ditanggung sama Krisnamurti. Tiba-tiba dia datang pakai lipstick habis dari salon, kemudian dimulai ngomong, saya menolak apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah. Oke. Tapi yang terjadi kayak gitu tadi modelnya. Ya sekarang masyarakat lihat, ya selama ini kalian bilang Farhad jahat, Farhad zalim. Apa yang terjadi itu terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu. Main-main. Dan kalian lihat pengacaranya yang langsung mundur, marah, malu, sampai nangis tuh Brian, bayangin. Coba kalian lihat, coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, nggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung sini, nggak ada. Ini yang terjadi seperti ini. Uangnya semua dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, mungkin saya Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu kan? Ya. Makanya hari ini saya pakai baju hitam semua. Ini bukan lambang duka kami terhadap Agus tercinta. Tenang Gus, kita punya baju hitam semua nih Gus. Ini menandakan kegelapan matamu, tapi bukan kegelapan hatimu. Ya, kamu menangis di sini, semoga Indonesia lihat ya, bukan drama ini. Tapi kamu dizolimin di sini Gus. Kamu tahu dari jam 8 sudah duduk di sini. Jam 1 baru mulai. Jam 2 kamu boleh saya katakan dibantai kamu Gus. Ya tapi tenang Gus. Masyarakat melihat bukan kamu yang jahat. Karena uang itu ada sama mereka. Kamu yang dijahati, kamu yang dikorban Gus. Sabar Gus. Tuhan bersama kita Gus ya. Bismillah. Oke. Sekali.